Oke Mas, kali ini mengenai parenting nih langsung to the point. Mas Niko yang sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, di masa sulit pandemik, gimana cara Mas Niko bisa well manage semuanya? Siapa bilang gue well manage? Kita bahas yuk. Oke, no, jadi gini. Yang bilang gue well manage siapa? Amin. Cuman ya emang kalau nanya parenting di masa pandemik ini gimana? Satu yang paling menjadi problem adalah dengan adanya PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Yes, Ya, betul. alias semuanya belajar dari rumah. Anak-anak. Untuk anak-anak. Yes, anak-anak it's been a year mereka belajar dari rumah, gitu kan. Kan pandemik itu kan dimulai starting Maret kan. Maret 2020. Yes. Ya perjalanan lah ya gitu. Dan ujung-ujungnya gimana nih harus kita akalin gitu kan. Ya perjuangan sih, adaptasi sih yang PR gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin dihadapi oleh teman-teman yang nonton. By the way, kita masih belum ketemu nama penggemarnya Onuni apa ya. Boleh kasih di kolom komen lah ya. Gitu. Jadi gini Nu, gue punya 2 anak. Ya, 2 anak laki-laki usia waktu itu ketika pandemi mulai. Yang satu masih TK besar, yang satu kelas 2 SD. Oke. Yang jujur ya mereka tiap hari memang sudah sekolah di sekolahannya waktu itu gitu kan. Ketika pandemik apa nih ya penyesuaian pembelajaran jarak jauh. Tapi di awal-awal itu kan yang paling PR sekolah pun harus beradaptasi. Yes. Ya kan? Betul. Sekolah pun harus beradaptasi. Kira-kira gimana nih kondisinya? Gitu. Kaget Pembelajarannya seperti kan apa? semuanya, Semua kan? kaget, Iya. semua kaget. Bahkan ya gue dengan pekerjaan gue yang selama ini kerja siaran di studio, tiba-tiba harus siaran dari rumah seperti apa, itu kan penyesuaian semuanya. MC, Kita DMS. DMS syuting Yes, juga jadi akhirnya bingung semuanya. Akhirnya ini adaptasinya gimana nih? Iya. Ya dong. Tapi memang setelah setahun berjalan, adaptasi demi adaptasi, overtime berjalan dengan cukup lumayan lah. Yes. Gitu. Meskipun memang masih ada beberapa hal, ya gue nggak tahu ya, ada. Kalau gue pribadi, untuk sekolah anak-anak gue, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali kalau menurut gue. Iya. Ada beberapa teman-teman gue yang cukup puas dengan sekolah anak-anaknya. Yes. Pekerjaan pun gue bisa mengerjakan dari rumah, gue bisa bekerja di lokasi. On-site venue, tapi dengan ketentuan ya swab antigen, pakai masker, hindari kerumunan, ya kayak gitu-gitulah. Ada protokol kesehatannya. Protokol kesehatan itu yang penting. Iya, gitu. Nah, parenting di masa pandemik itu adalah penyesuaian. Yes. Buat gue, ketika lo nanya sama gue ya, banyak banget penyesuaian yang memang harus dilakukan. Salah satunya adalah parenting itu kan bukan cuma hubungan gue dengan anak-anak gue, tapi hubungan gue dengan pasangan gue pun juga termasuk gitu kan. Dan itu pun juga harus gue akui butuh penyesuaian yang cukup signifikan. Karena kan masih gini, gue selama ini biasa beraktivitas di luar rumah. Iya dong. Mostly di luar rumah. Di luar rumah, kerjaan gue di luar rumah gitu kan. Tiba-tiba dengan masa pandemik ini, gue majority di rumah. Iya. Kerjaan pun dari rumah. Gue nge-host webinar pun dari rumah. Betul. Gitu kan. Yang keluar rumah itu palingan benar-benar dituntut untuk on-site venue. Itu pun ya tadi gue bilang protokol kesehatan kan. Gitu. Nah, akhirnya kan waktu bertemu dengan pasangan tuh semakin banyak. Iya kan? Tapi di satu sisi pun lo nggak bisa bohong bahwa di masa pandemik ini semua orang mengalami stresnya masing-masing. Yes, betul. Iya dong. Kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai istri mikirin duit, bayar uang sekolah, bayar cicilan ini itu, kita punya stres. Betul. Anak-anak yang biasanya selama ini komunikasi dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya, jadi berkurang. Tiba-tiba nggak ada barrier. Ada barrier sehingga akhirnya mereka nggak bisa berkomunikasi secara fisik langsung. Itu kan menjadi problem sendiri. Socialize seperti pada normalnya ya. Gitu. Itu kan masalah lagi baru. Iya, betul. Semua punya masalah stresnya gitu. Atau ya kayak gue pribadi pun punya ketakutan tersendiri
terhadap si COVID-19 ini, gue ya ada beberapa orang yang memang sudah mulai saat ini beraktivitas di luar rumah, dalam pengertian ngajak-ajak anak jalan ke restoran. Gue jujur pribadi ada sesekali gue mengajak tapi dengan rasa ketakutan yang begitu luar biasa. Itu dia, itu pasti. Gitu loh. Ada rasa itu, gitu kan. Akhirnya ya emang itulah penyesuaian demi penyesuaian yang harus kita lakukan. Belum lagi pekerjaan rumah pun karena gue tidak menggunakan asisten rumah tangga, akhirnya berbagi kan. Yes. Nah, sedangkan di satu sisi pun gue juga harus ada tanggung jawab pekerjaan yang harus dikerjakan dan istri pun juga gitu. Ya, emang gitu, jadi multitask semua ya semua jadinya. Multitasking gitu loh. Emang akhirnya ini menjadi sebuah problematika tersendiri buat banyak orang. Iya, memang sih ini pandemik itu masa sulit ya. Masa sulit. Bisa dibilang masa tersulit ya. Ya untuk lifetime. Our lifetime. Kita nggak tahu ke depan dan kita kan dulu kita juga udah ada flu Spain. Iya, betul. Ya kan, dulu juga pernah ada pandemik, tapi kita belum hidup kala itu. Benar. Iya kan? Jadi kita nggak tahu kala itu gimana sebenarnya. Kala ini ya kita tahu karena itu kita hadapi. Tapi sebenarnya ada beberapa hal, kalau orang selalu ada pas awal pandemik kan orang bilang, oh ya pada dulu flu Spanyol juga pandemik segala apa gitu kan ya. Tapi untuk masa ini, menjadi orang tua juga banyak kemudahan. Gitu. Karena di saat ini, ada juga banyak kemudahannya. Oke. Ya kan? Gitu. Mau apa? Banyak kemudahannya. Mau apa? Mau tahu apa? Kita bahas di part berikutnya. Oke.